Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Dia mengalami bulan Ramadan, ya. Wa tamma Ramadhanu qabla ayyub faro, sampai habis sempurna habis bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan amal. Bagaimana caranya supaya kita bulan Ramadan ini benar-benar termasuk bulan Ramadan yang sangat berarti, ya, yang bermanfaat, yaitu diantaranya ya puasanya mabrur. Mabrur itu ya orang setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan berikutnya itu bagaimana sikapnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sahabat-sahabat, para followers Aksi Media, berjumpa lagi di bersama kami, saya sahabat Egi dan saya sahabat Ogi di segmen acara Ngarit, ngaji sambil ngabuburit. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi di kediaman Roi Suriah MWCNU Kecamatan Bantar Gebang, Kiai Haji Yakub Saifullah. Ya, Kiai sehat, Kiai? Alhamdulillah. Syukurlah sehat. Gimana puasanya, Kiai? Lancar? Alhamdulillah sampai hari kesekian kayak udah mulai Lailatul Qadar ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, lancar puasanya. Ya, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita selalu siap dan puasanya kita termasuk puasa yang makbul dan mabrur. Amin. Nah, karena puasa itu yang namanya makbul mabrur itu bukan hanya di ibadah haji sebenarnya. Di ibadah-ibadah yang lain pun ya termasuk ada yang disebut makbul, mabrur dan mardud juga, ya sholat, kemudian yang ibadah-ibadah yang lainnya juga termasuk sedekah, itu ada yang mardud juga. Betul. Ya kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, ria, ya berarti kan mardud juga. Iya, betul. Jadi ternyata puasa juga ada yang puasa mabrur gitu ya. Iya. Enggak haji doang. Enggak haji doang, iya. Tapi betul. kebanyakan kita nih nggak tahu nih untuk menuju puasa yang mabrur itu gimana kayak gitu. Jadi kita itu melewati bulan Ramadan yang sangat mulia ini nggak sia-sia gitu, Kiai. Jadi nggak rugi setelah Ramadan ini ada bekasnya, ada efeknya gitu, karena puasa kita mabrur gitu. Nah, untuk menuju ke situ, Kiai, mungkin Kiai bisa menjelaskan gitu. Ya, untuk supaya puasa kita mabrur, ya tentunya seperti dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, orang setelah melaksanakan ibadah haji itu ya bisa dilihat dari segi fisiknya, juga bisa dilihat apakah itu hajinya mabrur atau mardud. Ya, kalau setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji ya tadinya pelit kemudian masih pelit, ya berarti hajinya mardud, nggak mabrur, ya. Haji kabur. Ya betul. Kemudian dalam puasa ya dilihat aja setelah bulan Ramadannya ibadahnya tambah rajin, ya apakah biasa-biasa aja. Ya itu bisa dilihat apakah puasanya itu mabrur, bagus, atau sebaliknya. Ya begitu. Sahabat apa namanya nih? Ogi. Sahabat Egi dan Ogi. Alhamdulillah. Dari Bantar Gebang, ya. Dari Kota Bekasi. Dari Kota Bekasi. Ya. Kebetulan kita tunjuk langsung sama Panglima Jupri buat ngejalanin media di Ansor Kota Bekasi, Kiai. Gitu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita penting untuk diperhatikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya supaya kita bulan Ramadan ini benar-benar termasuk bulan Ramadan yang sangat berarti, ya, yang bermanfaat, yaitu diantaranya ya puasanya mabrur. Mabrur itu ya orang setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan berikutnya
itu bagaimana sikapnya ya, apakah ibadahnya setelah bulan Ramadan tambah rajin atau biasa-biasa aja ya. Sahabat Egi dan Ogi ya, sahabat Egi dan Ogi ya, terutama di bulan Ramadan ini kita jangan sampai termasuk orang yang rugi. Nah, itu karena di dalam hadis dikatakan, di sini ada nih ya, itu qala alaihi salatu wassalam raghima anfu rajulin ay lahiqahu dhullun wa haqqaratun dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin indahu abawahu aw haduma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla ayyufarala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin. Kalau logat bahasa Jawanya itu waktu saya di pesantren itu artinya gerumpung cungu rewong lanang. Ya, itu bahasa lekar ya, bahasa kitab lah di pesantren salafiyah biasanya. Ya, artinya sangat hina, rugi sekali seseorang ya, dzukirtu indahu. Jadi ada tiga nih, ada tiga orang. Tiga macam golongan manusia yang rugi. Ya, yang pertama dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Yang disebut namaku indahu di dekat dia. Artinya di tempat di mana orang itu mendengar bahwa namaku disebut. Ya, tapi walam yusolli alayya, rak gelem baca sholawat marang aku. Yaitu kalau bahasa Jawanya ya, tidak mau membaca sholawat kepadaku ya. Makanya kalau kita hadir di Habib ya, itu setiap disebut nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad ya, gitu tuh ya. Itu dalam rangka supaya tidak termasuk dalam kategori yang pelit, yang merugi ya itu ya. Jadi yang pertama disebut namaku artinya di tempat di mana orang tersebut mendengar namaku disebut, tapi ketika disebut namaku tidak mau membaca sholawat. Kemudian yang kedua, warogima anfu rajulin indahu abawahu au hadum. Dan sangat rugi ya seseorang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi orang tua yang masih dimilikannya itu tidak digunakan, tidak dipakai kesempatan untuk menjadikan sebab masuk surga ya. Itu jadi di sini dikatakan palam ya'mal fi haqqihi ma amalan yadkhulu bisababihil jannah. Tidak mau mengamalkan, melaksanakan hak kedua orang tuanya yang menjadikan sebab dia masuk surga ya. Karena ya orang tua itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga, anaknya masuk surga ya, kalau benar-benar berbakti kepada kedua orang tua ya, otomatis kan di dalam hadis dikatakan juga ridallah fi ridal walidain wa suhtullah bisa wasakhotullah ya, itu kalau ngaji alfiyah itu bisa ya, itu dan murkanya Allah itu ya, itu fi suhtil walidain itu ada pada murkanya kedua orang tua. Artinya ketika kedua orang tuanya ridho, ikhlas, senang ya, hatinya terhadap anaknya, Allah pun ya ridho, senang. Ketika kedua orang tuanya murka ya kepada anaknya, tidak senang, sakit hatinya ya, itu karena sering disakiti, nah Allah pun demikian. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, jadi itu ya, jadi orang tua itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga, bisa menyebabkan seseorang masuk neraka ya, gitu. Kemudian yang ketiga, warogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan wa tamma ramadhanu qabla ayu faralahu. Dan sangat rugi ya, itu ini kalau dalam bahasanya ya, itu secara lahiriahnya itu rogima anfu rajulin itu ya, gerumpung itu sumpung itu sumpung hidungnya seseorang. Kalau sumpung hidungnya seseorang kan berarti jelek
ya, itu buruk rupanya, ya artinya hina berarti ya. Hina seseorang, dakhala alaihi ramadhanu, yang artinya merugi berarti ya. Itu yang masuk kepadanya bulan Ramadan, artinya masuk ke bulan Ramadan, dia mengalami bulan Ramadan ya. Wa tamma ramadhanu qabla ayyufaru, sampai habis sempurna habis bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan itu. Ya, ini yang termasuk dalam kategori rugi itu, di antaranya yang ketiga gitu. Apa sebabnya? Karena bulan Ramadan itu bulan ampunan, bulan yang harus digunakan, dipakai kesempatan untuk benar-benar banyak-banyak bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya bulan Ramadan tidak digunakan untuk kesempatan itu, sampai habis bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, kan rugi. Di bulan Ramadan saja yang penuh berkah itu rahmat ampunan tidak mendapatkan ampunan, apalagi di bulan yang lain gitu. Nah, itu. Nah, terus ada lagi, silahkan. Ya, kayaknya kalau yang saya tangkap ya Kiai ya. Jadi bisa dibilang bulan Ramadan ini pelatihan ya Kiai. Pelatihan, jadi ntar ya. Hasil dari pelatihan selama sebulan ini, hasilnya nanti setelah Ramadan ya justru ya. Ya, ketika betul. Mungkin yang awal kita gampang marah-marah sebelum Ramadan, nah setelah Ramadan kita jadi lebih adem hati gitu, menanggapi sesuatu jadi lebih rileks, lebih pakai tabayun ilmu. Betul. Kurang lebih seperti itu Kiai ya. Kalaulah kita sekolah ya, itu sebelum kita ujian ada latihan dulu untuk mencapai berhasil dalam ujian. Itu kalaulah setelah kita diuji, di training sebulan penuh bulan Ramadan, kemudian hasilnya begitu-begitu saja, berarti kan tidak berhasil juga. Berarti begitu. ujiannya tidak mabrur ujiannya, berarti nggak lolos. Iya, nggak lolos. Iya, betul ya. Jadi harusnya setelah Ramadan itu ya ibadah kita tambah rajin. Yang tadinya sering bersedekah di bulan Ramadan, ya bukan hanya di bulan Ramadan saja sedekah, di luar bulan Ramadan pun dipraktekkan juga itu bersedekah gitu ya. Bang Ugi ada lagi? Iya, mungkin itu aja Kiai. Jadi tadi contoh orang-orang yang merugi di dunia itu ya salah satunya orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Ya, jadi betul. Kita sebagai pemuda nih harus peka di bulan Ramadan ini, memperbaiki diri terus-menerus hingga kita itu menjadi orang yang mabrur di bulan Ramadan ini, mendapat manfaatnya. Terus setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Betul. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mendapat pelajaran, mendapat hikmah dari segmen ngarit kita ini. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Lagi ada. Yang penting jangan lupa jangan subscribe, lupa like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Karena banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapat dari para kiai-kiai NU, khususnya ya para anak muda yang belum tahu kayak ini. Contohnya kan kita menjadi puasa yang mabrur, kita harus benar-benar menjalankan puasa ini yang bulan penuh ampunan gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin itu aja Kiai. Makasih banyak. Makasih banyak ilmunya Kiai. Sahabat-sahabat, sampai berjumpa lagi di sore-sore yang akan datang di segmen ngarit ini. Ya mungkin itu aja. Allahumma biqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.